teman-teman penggemar burung kenari. Kali ini saya akan sharingkan mengenai yang disebut kenari babuan. Orang memelihara kenari ada yang sekedar untuk didengar suaranya, suara kicauannya di rumah. Ada yang akan dipoles untuk dibawa ke lomba kicau. Ada juga yang untuk diternak. Nah, untuk kelompok yang terakhir, untuk yang breeding, untuk yang diternak, kadang-kadang kita jumpai indukan kenari yang bertingkah. Misalnya, kenari bertelur dan mengeram. Setelah beberapa hari, kira-kira 1 minggu, dia berhenti mengeram dan keluar sarang dan tidak kembali mengerami telurnya lagi. Yang kedua, telurnya sudah menetas dan indukan ini tidak mau meloloh anaknya. Kadang-kadang ada juga yang mau meloloh anaknya untuk beberapa hari, tapi kira-kira mungkin 5-6 hari berhenti dan tidak mau meneruskan. Nah, untuk indukan kenari yang bertingkah seperti ini, jasa kenari babuan itu kalau saya bilang cukup berguna dan membantu kita sebagai peternak, karena banyak dari kita yang beternak dan sambil bekerja. Kalau kita full beternak dan tidak bekerja di tempat lain, bisa seharian di rumah menungguin ternakan kita, tidak masalah. Karena kenari menetas umur sehari pun, kalau kita mau meloloh, mau hidup, ya hiduplah dia. Tapi untuk kita-kita yang beternak sambil bekerja, kenari babuan itu bisa menggantikan ketidakhadiran kita dan meneruskan sehingga si piyean itu bisa selamat. Contoh yang kelompok pertama tadi, indukan bertelur, itu kira-kira telurnya setelah umur seminggu, kita sudah bisa periksa telur ini isi atau tidak. Kalau telur ini isi dan indukannya meninggalkan telur-telur ini dan tidak mau meneruskan mengeram, tentu kita tidak bisa panen piye. Yang kelompok 2 tadi sudah menetas dan indukannya tidak mau meloloh. Itu juga sama. Kalau kita punya kenari babuan, itu bisa menggantikan ketidakhadiran si indukan dan meneruskannya untuk meloloh. Memang untuk menggantikan itu juga memang ada poin-poinnya, ya. Biasanya itu yang bisa menggantikan adalah yang kira-kira bersamaan bertelur yang pertama, ya. Jadi misalnya kenari A bertelur di tanggal 2 dan kenari babuan ini juga bertelur di tanggal 2 juga, itu yang bisa dimanfaatkan untuk kenari babuan, ya.
Kalau toh tidak bersamaan di tanggal 2, berkisar 2 hari sebelum atau berkisar 2 hari sesudahnya masih bisa dimanfaatkan untuk jadi babuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kenari babuan. Untuk kita-kita yang beraktivitas di breeding, di beternak kenari, mungkin ada manfaatnya kepustakaan kita mengenai kenari babuan ini. Demikian kira-kira teman-teman untuk sharing saya kali ini. Terima kasih.